I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Kali ini saya akan meresume tentang materi komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi bisnis menurut para ahli. Pengertian komunikasi bisnis menurut Philip Kotler adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kemudian pengertian komunikasi bisnis menurut Rosenbaum adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan yang efektif menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi bisnis yang efektif juga secara tidak langsung membawa manfaat besar dalam bisnis. Yang pertama, keputusan dapat diambil sesuai target. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, memperkuat hubungan bisnis. Yang keenam, mempermudah persuasi pesan pemasaran. Yang ketujuh, memperbaiki cita perusahaan dan karyawan. Yang kedelapan, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. Yang kesembilan yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare yang artinya memberitahukan, kemudian berkembang dalam bahasa Inggris menjadi communication yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah suatu pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Cakupan komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok kecil, yang keempat komunikasi organisasi, yang kelima komunikasi publik dan retoris, yang keenam komunikasi massa atau media, yang ketujuh yaitu komunikasi budaya. Komunikasi bisnis dapat dilakukan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Di dalam perusahaan, komunikasi perlu dibina secara baik dengan para karyawan agar mereka lebih yakin dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Komunikasi eksternal dilakukan perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat, pemerintah pada umumnya dan khususnya terhadap para konsumen dan langganan. Tujuannya adalah untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk berhubungan dengan masalah-masalah bisnis, untuk mempelajari menciptakan suasana agar pertemuan-pertemuan dapat berhasil, untuk mempelajari bagaimana menyusun agenda rapat, untuk mempelajari bagaimana menyusun sebuah kelompok diskusi, untuk mempelajari yang bersifat sebagai pimpinan, dan untuk mengetahui keadaan suatu kelompok. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama yaitu memberikan informasi atau informing, yang kedua memberikan persuasi atau persuading, yang ketiga memberikan kolaborasi atau collaborating. Pengertian umpan balik. Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan frame atau reference, yakni pengalaman dan pengertian, collection of experience and meaning yang diperoleh komunikan. Umpan balik sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama, umpan balik langsung atau immediate feedback, dan umpan balik tidak langsung atau delayed feedback. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi yang pertama yaitu memelihara iklim komunikasi terbuka. Yang kedua, bertekad berpegang teguh etika komunikasi. Yang ketiga, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang keempat, menciptakan dan proses pesan secara efektif dan efisien. Yang kelima, menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerima. Yang keenam, menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Pengertian komunikasi bisnis antar budaya. Komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi.
Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya ialah agar mampu menghadapi berbagai keragaman yang ada, baik dalam lingkungan individu, kelompok, maupun masyarakat global. Mempelajari komunikasi antar budaya juga ditujukan untuk meminimalisir konflik atau kesalahpahaman. Hambatan komunikasi antar budaya ada fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman individu, emosi, bahasa, persaingan, dan nonverbal. Pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak, sedangkan akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mengatur tentang budi pekerti atau tata cara berperilaku. Peranan teknologi informasi melalui internet. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang saling berhubungan dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Manfaat teknologi informasi dalam bisnis yang pertama yaitu mempermudah cara berkomunikasi, yang kedua menghemat biaya produksi dan operasional, yang ketiga monitoring perkembangan bisnis, yang keempat manajemen data, yang kelima sumber pengetahuan dan informasi, yang keenam pendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Pengertian surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Tujuan surat adalah jenis surat yang digunakan atau dibuat yang bertujuan sebagai alat komunikasi tertulis untuk bisnis dan dunia kerja. Tujuan pembuatannya pun beragam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, dan pernyataan. Pembagian surat ada 4, yang pertama yaitu surat pribadi, yang kedua surat dinas pemerintah, yang ketiga surat niaga, dan keempat surat sosial. Proposal adalah sebuah agenda kerja struktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Menurut Hadi, proposal yaitu sebuah usulan yang terstruktur berisi agenda kerja sama bisnis antar lembaga, perusahaan yang berisi usulan kegiatan sampai pemecahan masalah. Struktur proposal yang pertama yaitu judul bisnis, latar belakang, deskripsi produk, deskripsi bisnis, proses produksi, pemasaran, manajemen usaha, deskripsi finansial, dan penutup. Proposal berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada proposal penelitian, proposal proyek, proposal kegiatan, dan proposal bisnis. Berdasarkan formatnya ada proposal formal, proposal semi formal, dan proposal non formal. Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Pedoman membuat laporan yang baik. Yang pertama memilih topik, yang kedua melakukan penelitian atau kegiatan, yang ketiga buat kerangka laporan, yang keempat mulai menulis laporan, dan kelima menyunting laporan. Teknologi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Teknologi dalam komunikasi tertulis. Pesan-pesan penting biasanya didokumentasikan dengan dokumen tertulis. Dokumen tertulis dapat ditulis dengan tangan, diketik dengan mesin tik, manual atau elektronik, dicetak dalam bentuk printout atau menggunakan email. Bagaimana telah diuraikan bahwa pelaku bisnis menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi secara lisan. Dalam komunikasi lisan, pesan dikirim melalui suara dengan atau tanpa alat bantu.